71 menjelajahi dunia ini. Semua orang itu keluar dari mobil dan terlihat berjalan menuju restoran. Sepertinya mereka akan menyambut seseorang. Jenny kegirangan ketika dia berbicara dengan penuh semangat. Lagi pula, pemandangan seperti ini jarang terjadi. Apa mungkin ada orang penting yang sedang makan di sini? Michael bertanya dengan kaget. Dia melihat para pria berbaju hitam berdiri rapi di pintu masuk restoran seolah-olah sedang menunggu seseorang. Bu, orang yang menjemput kita sudah berada di sini. Ayo, kita pergi. William bangkit dan berkata kepada Aubrey. Saat pria itu mengatakannya, semua orang terkejut. Apa jangan-jangan mereka datang ke sini untuk menjemput William? Bagaimana ini bisa terjadi? Michael tidak mempercayainya dan mencibir. William, kamu memang tahu caranya menyombongkan diri. Kamu benar-benar mengatakan kalau konvoi Rolls-Royce ini kemari menjemputmu? Apa yang kamu pikirkan? Apa kamu masih tertidur? Fidel mencibir. Aubrey, sepertinya anakmu sudah gila. Kamu harus membawanya ke dokter. Tidak ada seorang pun di sana yang mempercayai perkataan William. Lagi pula, mereka tahu benar kondisi kehidupan William. Dia adalah menantu yang baru saja diusir dari keluarga Dudley. Bagaimana bisa dia sekaya itu? Itu konyol. William mencibir dan dia tidak memedulikan orang-orang ini. Sebaliknya, dia berkata kepada Aubrey. Bu, ayo kita pergi. Setelah mengatakan ini, dia membawa Aubrey menuju pintu. Para pria berbaju hitam di kedua sisi pintu melihat William saat dia dan ibunya keluar dari restoran. Mereka semua bersikap hormat dengan mengangguk dan membungkuk. Tuan Hank! Gerakan mereka terlihat rapi dan mengagumkan. William terlihat biasa saja. Dia tahu bahwa orang-orang ini dikirim Zayden untuk menjemputnya. Sementara itu, Aubrey merasa terkejut. Tadinya dia berpikir bahwa putranya memang sudah gila. Wanita itu tidak menyangka bahwa mereka benar-benar datang menjemput putranya. Ini sangat tidak terduga. William membawa Aubrey ke sebuah mobil Rolls-Royce yang dipimpin oleh para pria berpakaian hitam. Mereka pergi saat semua orang di restoran melihat mereka dengan terpana. Semua orang di restoran itu tercengang. Bahkan, udara saat ini seolah-olah membeku. Apa ini mimpi? Michael mencubit dirinya dengan keras. Tidak hanya dia, tetapi para anggota keluarga Hank yang lain juga tidak mempercayainya. Kalau mereka tidak melihat dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayainya sekalipun berlama-lama mendiskusikannya. Di mata mereka, William itu tidak berguna. Mereka tidak percaya kalau William mampu membuat orang-orang ini menjemputnya. Fidel, apa yang terjadi? Apakah mobil-mobil itu benar-benar kemari untuk menjemput William? Alana bertanya kepada Fidel. Fidel tercengang. Aku juga tidak mengetahui apa yang terjadi. Tidak, itu tidak mungkin. Pasti ada yang salah. Fidel berkata dengan tegas. Dia tidak ingin mempercayai apa yang baru saja dia dengar. Pada saat ini, Jenny yang sedari tadi terdiam tiba-tiba mengeluarkan ponselnya. Aku mengerti. Aku melihat berita beberapa hari lalu yang mengatakan kalau seseorang bernama William Hank mencoba menjilat putri dari keluarga Walton yang bernama Eunice. Apakah menurut kalian orang-orang yang menjemput William itu berasal dari keluarga Walton? Jenny mengernyit. Begitu dia mengatakan ini, semua orang tiba-tiba tersadar. Aku juga melihat berita ini. Aku tidak menyangka kalau William Hank benar-benar orang tidak berguna dari keluarga kita. Pengecut ini baru saja diusir dari keluarga Dudley dan dia sekarang berhubungan dengan keluarga Walton. Dia memang seorang pria pecundang. Michael berseru dengan jijik. Selain itu, aku mendengar desas-desus kalau William sebenarnya bukan pacar Eunice. Hanya saja, Eunice menemui William untuk mengurusi pernikahan dengan keluarga Lawrence. Sejujurnya, William hanyalah tameng. Ketika saatnya tiba, keluarga Walton akan mengusirnya. Michael mengatakannya sambil mencibir. Setelah semua orang mendengar ini, mereka tersadar. Pantas saja, kejadian tadi benar-benar membuat mereka takut. Mereka mengira bahwa William sudah berhasil menjadi seseorang yang sukses. Sepertinya mereka terlalu memikirkan hal itu saat ini. Aku, Fidel, pasti sudah lama menjadi miliarder kalau orang tidak berguna ini bisa menjadi kaya. Fidel menyerukannya dengan tegas. Satu kalimat yang diucapkannya tersebut menyulut emosi semua anggota keluarga lainnya. Orang-orang yang paling cemburu kepadamu adalah orang-orang terdekatmu. Mereka tidak tahan melihat seseorang yang dulunya lebih rendah dari mereka kini mengungguli mereka. Nak, kamu harus bekerja setelah makan malam. Kamu baru saja mengambil alih kepemimpinan di kantor. Jangan menunda-nunda untuk bekerja. Fidel mengatakan itu kepada putranya. Ya, ayah, aku tahu. Masih ada waktu. Setelah makan malam, aku akan kembali ke perusahaan finansial Sanford. William dan Aubrey sama-sama duduk di jok belakang. Tuan Hank, Tuan Sanford meminta kami untuk menjemputmu.
Sopir itu bersikap hormat kepada William. Baiklah, ayo kita pergi ke Taman Tubir Bengawan terlebih dahulu dan memulangkan ibuku. William berkata kepada sopir tersebut. Konvoi itu segera tiba di pintu masuk Taman Tubir Bengawan. Setelah tiba, mobil itu berhenti dan Aubrey pun keluar dari mobil. Bawa aku ke perusahaan finansial Sanford sekarang. Aku ingin bertemu Tuan Sanford. William memberi instruksi pada sopir. Baik, Tuan Hank. Tidak lama kemudian, William sampai di perusahaan finansial Sanford. William merasa terkejut ketika berdiri di hadapan gedung komersial yang megah dan spektakuler ini. Seisi gedung ini adalah kantor perusahaan finansial Sanford. Mereka benar-benar tajir melintir. Saat berdiri di lantai bawah, William merasa sangat kecil. Tuan Hank, Tuan Sanford sedang menunggumu sekarang. Aku akan menunjukkan jalannya. Baiklah. William mengangguk. Kemudian, mereka menaiki lift menuju lantai ke-47. Lantai itu adalah kantor tingkat tinggi perusahaan finansial Sanford. William pun tiba di kantornya Zayden. Kemudian, William segera memasuki kantor tersebut. Zayden yang sedang duduk di sofa langsung bangkit saat melihat William. Kamu bisa pergi. Dia melambaikan tangannya dan membiarkan staf yang menunjukkan jalan meninggalkan kantornya. William dan Zayden ditinggal berdua di kantor besar itu. Sorot mata Zayden terlihat lembut. Dia mendekati William dengan mata berkaca-kaca. Dia seolah-olah melihat Tristan dan merasa agak bersemangat. William, rupanya kamu tetap memutuskan untuk datang dan menemuiku. Zayden mengatakannya sembari menatap mata William. Tuan Sanford. Belum sempat William berbicara, Zayden berkata, umurku tidak terlalu jauh darimu. Panggil saja aku Zayden. Baiklah, Zayden. William mengangguk. Silakan duduk. Kamu mau kopi atau teh? Zayden meminta William duduk. Terserah saja. Zayden segera membawakan secangkir teh untuk William. Kemudian, Zayden duduk dan berkata dengan suara yang lembut. William, apa kamu sudah memutuskan untuk mengambil alih perusahaan finansial Sanford? Kalau aku mengambil alih perusahaannya, apa yang akan kamu lakukan? Tanya William. Aku akan membantumu. Setelah Zayden selesai berbicara, dia tersenyum dan berkata, perusahaan finansial Sanford didirikan ayahmu dan aku hanyalah bawahan yang mendengarkan perintah ayahmu. Waktunya sudah tiba sekarang. Sudah waktunya bagimu melihat dunia ini. Anak Jenderal Hank akan menjadi orang paling berkuasa di dunia. William, apa kamu sudah siap untuk ini? Bab 72